Halo, selamat datang kembali di channel Naras Kimbi. Bagi yang belum tahu saya, salam kenal buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Lex, umur 15 tahun. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan film yang menarik dari negara Korea. Yang filmnya nggak kalah gokil dari film Hollywood. Film ini berjudul Space Sweeper, yang baru dirilis kemarin tanggal 5 di bulan Februari tahun 2021. Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris papan atas di negara Korea, yaitu kakak iparnya tetangga saya, Song Joong Ki. Lalu, tantenya adik ipar tetangga saya, Kim Tae-ri. Abangnya teman saya, Jin Sun Kyu. Dan satu lagi saudara jauh dari iparnya abang saya, Yo Hae Jin. Di sini, Yo Hae Jin berperan sebagai robot. Film ini menceritakan sekelompok orang yang bekerja membersihkan sampah di luar angkasa. Film ini berlatar waktu tahun 2092. Pada saat itu, bumi dan alam semesta tak layak lagi menjadi tempat tinggal manusia dan makhluk hidup. Film ini disutradarai oleh Jo Sung Hye. Sejatinya film ini telah ditulis dan dikembangkan sejak 10 tahun lalu. Oke, sebelum masuk ke videonya, tekan tombol subscribe. Jika kalian suka, tekan tombol like. Dan jika kalian peduli dengan channel Naras Kimbi, tekan tombol share. Dan jangan lupa, tekan tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Sebelum masuk ke filmnya, intro dulu, Lek. Scene dimulai dengan keadaan bumi pada tahun 2092, di mana keadaan tersebut sudah sangat modern, namun untuk kondisinya sudah tidak layak lagi untuk dihuni oleh manusia. Bahkan tumbuhan pun tidak dapat tumbuh. Namun ada perusahaan UTS yang membangun rumah orbit baru bagi manusia. Namun hanya sedikit manusia yang dapat terpilih dan bisa naik. Tempat pun berpindah ke pusat barang hilang milik UTS Gudang Terintegrasi, di mana ada seorang pria yang sedang berjalan di lorong. Dia adalah Kim Tae-ho. Lalu Kim Tae-ho memasuki ruangan. Di situ ada 3 orang. Karena Kim Tae-ho miskin, dia berniat menjual beras yang dibawanya kepada wanita itu untuk bisa melihat mayat yang ada di kamar mayat. Namun dengan keterbatasan bahasa dan alat penterjemah wanita itu rusak, lalu wanita itu menyuruh kedua pria untuk mengusir Kim Tae-ho. Tetapi Kim Tae-ho memohon kepada wanita itu untuk bisa melihat ke ruangan mayat. Lalu wanita itu memperbolehkannya masuk. Ketika Kim Tae-ho melihat mayatnya, ternyata bukan mayat yang dia cari. Sebenarnya Kim Tae-ho sedang mencari siapa? Nanti kalian pun akan mengetahuinya. Lalu di sini kita diperlihatkan keadaan ruang angkasa yang begitu canggih. Dan terlihat pula ada tempat yang indah di luar angkasa. Ternyata itu adalah distrik pemukiman UTS, di mana tidak semua orang bisa tinggal di sana. Di sini pula kita dilihatkan dengan keadaan distrik pemukiman yang sudah dihuni oleh sebagian kecil manusia. Adegan pun berpindah. Ada sekelompok wartawan ingin mewawancarai pendiri perusahaan UTS. Dia sudah berusia 152 tahun. Dia adalah James Sullivan. Dia sedang bercocok tanam di distrik pemukiman UTS. Bukan bercocok tanam yang lain ya, tapi bercocok tanam sungguhan. Ketika Tuan Sullivan sedang menjelaskan bahwa planet Mars bisa dihuni oleh manusia, ada salah satu reporter yang menentangnya, karena masih ada banyak manusia yang tinggal di bumi. Lalu di sini kita dilihatkan dengan para pekerja yang sedang membersihkan sampah di ruang angkasa. Ketika para pekerja sudah mendapatkan sampah atau puing-puing luar angkasa, ada pesawat pembersih yang lain datang. Pesawat itu diberi nama Victory. Ternyata di dalam pesawat itu adalah Kapten Jang. Kapten Jang berusaha merebut sampah luar angkasa yang sudah didapatkan oleh para pekerja lain. Di dalam pesawat tersebut ada satu robot. Dia adalah Babs. Seperti di awal, karakter robot ini diperankan dan didubbing oleh Yo Hae Jin. Dan Babs pun berusaha merebut sampah milik para pekerja lain. Dan terlihat pilot di dalam pesawat Victory adalah Kim Tae-ho. Dan ada satu lagi pria sebagai awak pesawat di pesawat Victory yang berada di bagian mesin pesawat. Dia adalah Tuan Park atau Tuan Tiger. Kembali berpindah di mana pesawat Victory sedang merebut sampah di luar angkasa.
dengan para pekerja yang lain. Perlu diketahui bahwa kru awak pesawat Victory pun mereka bekerja sebagai pembersih sampah luar angkasa. Dan akhirnya hasil tangkapan para pekerja dapat direbut oleh pesawat Victory. Ketika pilot Kim Tae-ho sedang bersantai, pesawat Victory hampir saja akan menabrak distrik pemukiman 3 UTS, lalu menabrak tiang antena. Lalu terlihat pabrik, satelit pengelolaan limbah, dan sampailah Victory di tempat itu untuk menjual hasil tangkapannya kepada Karum. Dia adalah bos yang akan membeli sampah luar angkasa. Kalau sampah masyarakat, kira-kira laku dijual nggak ya? Tetapi Kim Tae-ho tidak dapat uang hasil menjual sampah itu. Ternyata untuk membayar hutang dan banyak pajak karena Kim Tae-ho juga tadi telah menabrak antena milik UTS. Ketika Kim Tae-ho akan pergi, dia bertemu dengan pekerja lain. Ketika sedang menonton TV, terlihat berita otoritas UTS sedang mencari Dorothy. Dia adalah android yang dicuri ekstremis rubah hitam. Dan diberitakan Dorothy adalah senjata pemusnah massal. Berpindah di dalam pesawat Victory, seluruh kru pesawat sedang melakukan judi dan selalu dimenangkan oleh Babs. Di situ Tuan Park berkeluh kesah bahwa ada yang mencuri beras miliknya. Tuan Park menaruh curiga kepada Kapten Jang dan Kim Tae-ho. Lalu mereka pun berkelahi di dalam pesawat dan mereka bertiga pun tidak sadarkan diri. Dan Babs menaruh hasil judinya ke dalam kotak. Dan akhirnya mereka bertiga sudah tersadar. Mereka pun sedang memperbaiki pesawat Victory. Ketika Kim Tae-ho sedang melihat ke salah satu bagian pesawat, ada sesuatu yang mencurigakan. Lalu dibukanya pintu itu oleh Kim Tae-ho. Ternyata di balik gelembung-gelembung putih itu, entah apa itu namanya, ternyata ditemukan anak kecil di dalamnya dengan memakai baju astronot. Lalu dibawa masuklah anak itu ke dalam pesawat. Dia adalah Dorothy. Lalu Kim Tae-ho teringat dengan anaknya yang bernama Suni. Dia hilang pada umur 7 tahun. Itu kenapa di awal Kim Tae-ho mencari mayat di ruangan mayat itu. Ternyata Kim Tae-ho sedang mencari anaknya dengan keadaan hidup atau sudah tewas. Lalu mereka melihat informasi dari UTS bahwa robot Dorothy adalah senjata pemusnah massal dan dia dapat meledak 600 kali lebih kuat ledakan android. Lalu ketika mereka melihat Dorothy, dia sedang melakukan sesuatu sehingga kru pesawat tiarap. Dan Dorothy hanya bersin biasa. Dan dengan lugunya, Dorothy pun ikut tiarap. Kimbe kirain mau meledak malah bersin biasa. Lalu, kru pesawat pun pergi berlarian karena ketakutan akan meledaknya Dorothy. Dan Tuan Park melaporkannya kepada polisi luar angkasa. Ketika Kim Tae-ho akan mengikat Dorothy, dia ketakutan dan dia berlari ke kamarnya sambil membawa tas milik Dorothy. Ketika dia sedang mengecek tas milik Dorothy, ditemukanlah HP. HP-nya sudah canggih tuh. Seketika, Kim Tae-ho merencanakan sesuatu. Ternyata, dia berniat untuk mengembalikan Dorothy kepada ayahnya, tapi dengan adanya imbalan. Dengan tidak sengaja, Dorothy melihat tanaman tomat milik Tuan Park yang sudah mati di pesawat. Dengan mudahnya, Dorothy mampu menghidupkan kembali tanaman itu. Scene berpindah ketika kru pesawat sedang berkumpul. Mereka berniat akan menghubungi rubah hitam. Dan akhirnya mereka berhasil menghubungi rubah hitam dan meminta tebusan sebesar 2 juta dolar. Dan akhirnya mereka sepakat dan mereka pun akan melakukan COD. Diketahui pimpinan rubah hitam adalah Dr. Kang. Dia adalah ayah dari Dorothy. Di sisi lain, Tuan Sullivan pun menginginkan Dorothy. Dia beranggapan bahwa Dorothy berbahaya bagi umat manusia. Di tempat lain, Dorothy melukis Tuan Park di kamar Tuan Park. Ketika mereka akan berangkat pergi COD-an, tiba-tiba ada polisi luar angkasa masuk ke pesawat. Karena sebelumnya Tuan Park sudah menghubunginya. 걱정 일로 와봐. 200만이야, 200만. 어? 우리 한번 화이팅. Berhubung mereka akan pergi COD-an, Kim Tae-ho berusaha menyogok polisi tersebut dan mengambil uang tabungan milik Babs. Dan ternyata polisi tersebut polisi bebas tugas. Dia menyalahgunakan wewenangnya. Polisi itu ketakutan ketika disogok dan takut jika dideportasi ke bumi dan akhirnya polisi itu pergi. 선생님, 저희가 너무 중요한. 번이 교대 끝나고 오셨는데 퇴근하고 뇌물 뜯으러 온 거 그건 민원. Dan akhirnya Kim Tae-ho dan Park tiba di tempat COD-an. Kapten Jang dan Babs mengawasi dari dalam pesawat, di mana tempat itu tempat hiburan dan banyak sekali orang. Dan akhirnya Kim Tae-ho bertemu dengan Dr. Kang, pimpinan dari rubah hitam.
Ternyata di tempat itu pun banyak sekali anak buah dari Sullivan dan berniat akan menangkap Dorothy. Lalu Dr. Kang melihat tas yang seharusnya Dorothy di dalamnya. Ternyata Dorothy telah hilang dan semuanya mencari Dorothy di tempat itu. Mereka pun akhirnya menemukan Dorothy yang nama aslinya adalah Courtney. Lalu pasukan dari Tuan Sullivan menembaki tempat itu. Ketika pasukan itu menembaki Courtney ataupun Dorothy, ternyata Dorothy bisa melindungi. Peluru itu meledak terlebih dahulu sebelum mengenainya. Dan Seodean pun gagal. Mereka tidak mendapatkan uang 2 juta dolar. Namun, Dorothy masih ada bersama mereka. Lalu, mereka pun tiba di hanggar perawatan di dalam pabrik. Tiba-tiba, Kim Tae-ho melihat tanaman tomat milik Tuan Park berbuah. Dan mereka pun memanennya. Dan hasilnya, tomat dijual ke para pekerja yang ada di hanggar perawatan di dalam pabrik. Dan uang terkumpul 23 dolar. Ketika Babs sedang merias Dorothy, Babs pun bercerita bahwa Kim Tae-ho dulunya adalah kapten di pasukan UTS. Ketika dia sedang bertugas, dia menemukan bayi yang masih hidup. Lalu Kim Tae-ho merawat bayi tersebut hingga umur 7 tahun dan diberi nama Sunni. Singkat cerita, Kim Tae-ho kehilangan Sunni karena Kim Tae-ho melanggar peraturan UTS. Akhirnya dia dipecat dari UTS. Kembali ke cerita, Dr. Kang kembali menghubungi Kim Tae-ho dan berencana COD-an kembali, tentunya dengan tebusan 2 juta dolar. Sebelum mereka pergi COD-an, Courtney pun diculik oleh orang yang ada di hanggar, dan mereka menemukan Courtney. Mereka pun berkelahi dengan para penculik itu, dan penculik itu adalah Karum. Diinterogasilah Karum dan temannya. Ternyata Karum dan temannya adalah kelompok rubah hitam. Di situ Karum bercerita bahwa rubah hitam bukanlah teroris melainkan organisasi lingkungan. Ternyata Courtney adalah anak dari Dr. Kang yang sudah meninggal. Namun Dr. Kang menyuntikkan robot nano ke dalam tubuh Courtney sehingga bisa hidup kembali. Robot nano yang ada di dalam tubuh Courtney ternyata itu sebenarnya untuk menghidupkan kembali bumi yang hampir punah. Sebenarnya, tujuan utama Tuan Sullivan adalah menghancurkan Courtney di pabrik yang telah dipasang bom, sehingga pabrik itu jatuh ke bumi dan menghancurkan bumi, dan menjadikan organisasi rubah hitam menjadi kambing hitam. Pasukan dari Tuan Sullivan pun mengetahui bahwa Courtney berada di hanggar perawatan di dalam pabrik. Seluruh pasukan Tuan Sullivan pun mencari di hanggar, dan akhirnya mereka pun berhasil melarikan diri. Akan tetapi, di ruang angkasa, pesawat mereka memasuki area puing luar angkasa. Di sana banyak robot nano yang menggerogoti pesawat Victory. Dengan adanya robot nano yang ada di dalam tubuh Courtney, mereka pun selamat oleh Courtney. Mereka bertiga telah menjadi buronan UTS dan dituduh anggota rubah hitam. They're all Korean. Jang Hun-suk, adopted. Ketika Tuan Park akan mengkeramas Courtney, Kim Tae-ho datang ingin juga mengkeramas Courtney. Lalu mereka bertengkar, dan akhirnya Kapten Jang yang mengkeramas Courtney. Mereka sudah menganggap Courtney adalah anaknya sendiri yang begitu manis. Mereka pun melanjutkan COD-an dengan Dr. Kang. Mereka sudah sampai di tempat itu. Akhirnya mereka pun bertemu Courtney dan Dr. Kang. Seluruh kru pesawat Victory pun terharu melihat Courtney bertemu dengan ayahnya. Sejujurnya, mereka pun tidak ingin berpisah dengan Courtney, karena Courtney sudah dianggap keluarga di pesawat Victory. Setelah itu, Kapten Jang curiga, lalu melihat keluar. Ternyata tempat itu sudah dikepung oleh pasukan Tuan Sullivan, dan banyak dipasangi ranjau. Pesawat mereka pun mati, dan akhirnya pasukan Sullivan pun berhasil masuk. Di dalam pesawat terjadi baku tembak, dan seluruh anggota rubah hitam dibunuh termasuk Dr. Kang. Courtney pun diculik. Kru pesawat Victory disandra. Masuklah Tuan Sullivan ke pesawat menyerahkan uang ke Kim Tae-ho 2 kali lipat dari kesepakatan Dr. Kang. Dan Courtney pun akan diledakkan bersama pabrik. Tapi kru pesawat tidak tinggal diam. Kim Tae-ho membuang uang yang diberikan oleh Tuan Sullivan. Mereka berencana akan menyelamatkan Courtney. Pesawat Victory pun pergi dari tempat itu, dan mereka ditembaki oleh pasukan Tuan Sullivan. Di sini terjadi pertempuran yang sangat epik. Oh, 맞네. Dan
Mereka pun dihadang oleh ratusan pasukan Tuan Sullivan. Mereka pun sampai ke tempat di mana Codename akan diledakkan. Akhirnya mereka berhasil menemukan Codename dan berniat akan membawa pergi jauh Codename agar tidak terkena radiasi bom yang dipasang di pabrik. Sebelum mereka pergi dari tempat itu, ternyata Camelia, anak buah dari Tuan Sullivan, datang dan mereka pun bertarung. Tuan Park bertarung dengan Camelia di ruangan berbeda. Cerdiknya Tuan Park membuka pintu luar angkasa dan Camelia pun tersedot. Pertarungan pun dimenangkan oleh Tuan Park. Mereka pun masuk ke dalam pesawat, berencana untuk kabur sejauh mungkin dengan Codename. Ternyata di luar sudah banyak drone yang akan menyerang mereka. Kru pesawat pun tidak bisa tinggal diam ke seluruh para pekerja pembersih. Dan Kapten Zhang memberikan penjelasan kepada para pekerja kebersihan dengan saluran darurat. Di luar pabrik, mereka pun disambut oleh bala bantuan, yaitu teman-teman mereka sesama petugas kebersihan. Dan mereka siap bertempur dengan pasukan drone Tuan Sullivan. Terjadilah pertempuran yang sangat menegangkan. Setelah drone dapat dihancurkan, ternyata Tuan Sullivan datang dengan pesawat. Selanjutnya mereka pun bertempur. Ketika pesawat Tuan Sullivan sampai di pesawat Victory, dia mencari Codename dan berusaha membuka pintu kontainer. Ternyata yang ada di dalam pesawat Victory adalah bom yang sesungguhnya. Lalu bom tersebut jatuh ke pesawat Tuan Sullivan. Dan bom itu pun meledak di luar sana dan meledakkan pesawat Sullivan dan pesawat Victory. Di sini ternyata Codename sudah aman di dalam pabrik bersama teman dari Kim Tae-ho. Kru pesawat Victory memang berniat untuk meledakkan diri bersama Tuan Sullivan. Terjadilah perpisahan yang sangat mengkimbekan, mengharukan, dan bumi pun aman. Tidak disangka Dorothy ataupun Codename melakukan sesuatu, yaitu melindungi pesawat Victory dengan robot nano penggerogot. Kru pesawat akhirnya pun diselamatkan. 그리고 뭐? 그동안 고마웠다고? People around the world are still reeling from the shocking revelation. Terlihat pesawat Victory pun baru. Babs pun mendapatkan tubuh barunya. Cantik banget. Di sisi lain, Kim Tae-ho mencari lokasi anaknya, Sunni, dibantu oleh robot nano yang berada di dalam tubuh Dorothy. Di cerita terakhir, akhirnya Dorothy atau Codename tinggal bersama dengan Kapten Zhang, Tuan Park, dan Kim Tae-ho. Dan juga Babs yang sekarang dengan tubuh barunya. Mereka pun kembali bekerja sebagai pekerja kebersihan luar angkasa. Film pun tamat, bubar alias selesai. Kita dapat pelajaran dari film ini bahwa selain keluarga kita, di luar sana pasti kita memiliki teman yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Dan keluarga sangatlah berharga. Tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Akhirnya dapat kalimat quotes. Terima kasih sudah menonton channel Naras Kimbi. Tunggu rangkuman film-film terbaru dan menarik selanjutnya.